Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya pada hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan pada hari ini. Kami akan memulainya dengan membaca merenungkan firman. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan mengatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kisah ini diceritakan ada 10 orang kusta. Dimulai dengan keterangan bahwa dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara-saudara, orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai hasil dari pernikahan campur dengan bangsa non-Israel, sehingga mereka tidak menganggap mereka sebagai orang Israel yang asli karena sudah bercampur. Maka orang Yahudi tidak mau melewati wilayah Samaria. Mereka lebih baik memilih jalan memutar, menghindari untuk masuk ke wilayah Samaria. Dalam kisah ini diceritakan Tuhan Yesus menyusur perbatasan Samaria. Kemudian ketika ia memasuki suatu desa, dalam pembacaan tadi dikatakan, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kalau kita baca peraturan di dalam kitab Imamat mengenai orang kusta, orang kusta diharuskan mereka berpakaian cabik-cabik, kemudian rambut terurai, dan mereka harus menutup mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Nah, saudara-saudara, dalam kisah ini disampaikan bahwa orang kusta tinggal berdiri agak jauh, sudah benar ya. Namun mereka tidak berteriak najis, najis. Namun mereka berseru kepada Tuhan Yesus, Guru, untuk kasihani mereka, begitu. Lalu ketika Tuhan Yesus memandang mereka, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Seruan ini untuk pergi kepada imam karena pada waktu itu imam-imamlah yang memeriksa dan menentukan apakah seseorang itu masih
ada kusta atau sudah tahir, maka pergi ke imam-imam, bukan ke dokter, ya bukan ke tabib. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian ketika 10 orang ini sedang berjalan, di tengah jalan mereka menjadi tahir atau sembuh. Ya. Nah, kemudian dari 10 orang ini, satu orang kembali, ya, ketika dia melihat dia sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia berseru memuliakan Allah karena dia mengalami kesembuhan. Kemudian dikatakan, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan dicatat dalam pembacaan kita tadi, orang itu adalah seorang Samaria. Kemudian Tuhan Yesus merespon dengan mengatakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu, karena cuma satu orang yang datang memuliakan Tuhan? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing ini adalah orang Samaria yang orang Israel tidak mau melewati wilayahnya karena orang Yahudi menganggap ini sudah tidak murni lagi karena pernikahan campur dengan bangsa non-Israel. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, orang Samaria, yang disebut juga orang asing, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dari 10 orang yang sakit kusta ini, hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus, memuliakannya, tersungkur di hadapannya, mengucap syukur. Sedangkan yang 9 tidak demikian. Jadi yang beriman hanya satu orang. Lalu mengapa yang ke-9 orang itu tidak beriman? Dalam kondisi sakit, tentu semua orang memikirkan akan kesembuhannya, akan kebutuhannya terpenuhi, termasuk 10 orang yang sakit kusta ini. Namun yang 9 orang tersebut, mereka hanya berpusat pada kebutuhan. Mau mengikuti perintah Tuhan Yesus hanya karena kebutuhan mereka untuk disembuhkan. Setelah mereka disembuhkan, mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus dan memuliakan serta mengucap syukur kepadanya. Karena mereka tidak mengimani akan Tuhan Yesus Kristus. Lain dengan orang Samaria, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena dia beriman kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, oleh sebab itu ketika dia disembuhkan, dia datang memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam konteks kehidupan kita, ada banyak orang yang kelihatannya sudah percaya, tetapi sesungguhnya tidak beriman. Mereka hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala yang Tuhan telah anugerahkan kepadanya. Pelajaran hari ini mengkontraskan antara orang asing dan yang disebut dengan orang Israel atau orang Yahudi, bahwa sesungguhnya yang merasa umat Tuhan, bukan orang asing, justru menyatakan mereka tidak beriman. Dibandingkan dengan orang asing yang dikatakan sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, namun mereka sesungguhnya percaya kepada Tuhan dan hidupnya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Kiranya kita semua tidak melupakan anugerah Tuhan dan segala kebaikannya, sehingga kita senantiasa memuliakan Tuhan, bersyukur kepadanya untuk anugerahnya yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, firman-Mu mengajarkan kami bahwa di dalam kami mengikut Tuhan, kami tidak berpusat kepada
pemenuhan kebutuhan kami dan fokus pada diri kami, melainkan kami hidup oleh iman karena keselamatan kami, kehidupan kami adalah anugerah pemberian yang dari Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.